teman-teman semua, hai guys. Coba boleh ngomong kanan kirinya dulu. Aku senang ketemu kamu di tempat ini. Dengan senyuman yang terbaik, jangan fake ya, karena ketemunya paling kan cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali di komsel-komsel. Jadi coba berikan senyuman yang terindah buat mereka. Oke? Thank you Majes buat kesempatannya. Thank you teman-teman di tempat ini. Saya baru pertama kali by the way ada di sini beribadah bersama dengan kalian. Thank you sekali. Saya bersyukur melihat ada segelintir anak muda, dimana ya seneng deh pokoknya kalau saya ketemu sama anak muda tuh saya selalu happy. Usia boleh bertambah tapi jiwa mudanya tuh nggak bakal pernah selesai gitu. Harus gitu karena memang Tuhan aja seperti itu kan, jiwanya selalu muda. Nah, waktu saya dipanggil ke tempat ini diminta untuk sharing dan tahu bahwa tema kalian selama bulan ini adalah Who is Jesus gitu ya. Belum lagi minggu lalu saya lihat tema kalian compassion, which is itu yang benar-benar bisa menggambarkan Tuhan buat kehidupannya kita. Nah, hari ini saya mau lebih spesifik lagi. Kita mau bahas tentang soul winner, teman-teman. Ready? Jangan tegang-tegang banget dong. Jangan tegang-tegang banget. Tenang aja. Kita sama-sama diskusi aja. Kenapa saya mau ngomong tentang hal ini, teman-teman? Visi tertinggi dari Tuhan Yesus ada di dunia ini, waktu dia datang ke dunia, itu cuma buat memenangkan jiwa-jiwa. Let's see? Ketika dia berjalan kemana, dia maunya nyembuhin orang. Ketika dia pergi kemana, dia maunya jadi kunci jawaban buat orang-orang yang butuh. Lihat nggak? Selama Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, waktu zaman dulu which is kita belum ada, dan kita cuma bisa baca di Alkitab, kita cuma percaya bahwa apa yang Yesus lakukan itu dia cuma mau untuk menjangkau orang-orang, karena dia tahu manusia tuh ujungnya tuh maut, pabriknya dosa. So, ada 2 hal yang kita mau belajari sama-sama hari ini. Yang pertama, kita harus jadi pemenang untuk jiwa kita sendiri dulu. Oke? Kayaknya belum doa, jadi kayak kurang gimana gitu ya. Ayo, biar kita fokus, kita doa dulu yuk. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat siang hari ini. Tuhan berbicara buat setiap teman-teman yang ada di sini. Tuhan pakai mereka biar ada benih yang tumbuh di ladang yang subur Tuhan buat setiap mereka. Ku berdoa belas kasihan-Mu muncul Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sama-sama buka di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Teman-teman yang bawa handphone boleh dibuka biar bisa dibaca dan ditelaah lebih detail lagi. Oke, saya akan bacakan buat teman-teman di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang teman-teman kita pelajari sama-sama hari ini adalah bahwa kita adalah pribadi yang lebih daripada pemenang, teman-teman. Apa artinya lebih daripada pemenang? Kalau pemenang adalah orang yang lebih dahulu atau lebih cepat dalam sebuah lomba ataupun kompetisi. Tapi kalau lebih daripada pemenangnya Yesus itu gini teman-teman. Kita ada dalam sebuah kompetisi, kita ada dalam sebuah lomba, tapi kita nggak ikut. Kita nggak harus berpartisipasi di situ, tapi nama kita ada nih. Saya sebagai peserta gitu. Tapi misalkan kayak saya ikut lomba lari, ada nama Grace Agustus ikut lomba lari. Tapi waktu lomba larinya bukan saya yang lari. Karena ada siapa? Ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Which is Yesus yang lari. Jadi kalau udah Yesus yang lari, ya dia begini aja pasti udah menang gitu kan. Lebih daripada pemenang tuh itu. Kita nggak lakukan apa-apa. Tapi kita bisa ngalamin yang namanya kemenangan demi kemenangan. Itu hidupnya kita di tempat ini. Hidupnya kalian di tempat ini. So hari ini teman-teman saya mau bilang gini. Kalau teman-teman masih merasa, aku nggak layak. Kan suka gitu ya. Aku hanya butiran debu. Masih zaman nggak sih itu butiran debu by the way? Udah lama banget ya nggak ada ya. Aku tuh nggak bisa, ngomong aja susah. Ngomong sama orang aja nggak berani buat tatap mata. Belum lagi dosa-dosa yang aku tutupi selama ini di dalam hidupku yang
Even mama papaku sendiri juga nggak tahu. Tapi Tuhan katakan apa hari ini teman-teman? Kamu adalah pribadi yang lebih daripada orang yang menang. Lebih daripada pemenang teman-teman. So hari ini kita belajar sama-sama, kita harus punya jiwa yang menang dulu. Sulit kalau kita mau menjangkau orang, kita mau memberitakan Injil kepada mereka kalau kitanya belum menang. Menangnya maksudnya seperti apa teman-teman? Menangnya itu adalah kita mengerti identitas kita tuh siapa. Who is Jesus? Itu bicara tentang Tuhan menciptakan kita juga. Yang segambar dan serupa dengan Dia, setuju? Coba sekarang lihat kanan kirinya. Amati mereka dari atas sampai bawah. Pasti ada kurangnya. Setuju dengan saya? Tapi pasti ada lebihnya juga. Berat badan mungkin kan lebih ya. Kan lebih itu namanya. Tapi teman-teman saya mau kasih tahu. Walaupun berkelebihan seperti ini, walaupun berkekurangan seperti ini, saya itu segambar dan serupa dengan Tuhan. So hari ini teman-teman gak ada yang bisa menggagalkan kalian. Karena kalau kalian diejek sama teman kalian, misalkan, dasar lu gendut gitu ya. Dia lagi ngejek siapa? Emang Tuhan gendut ya? Gak tahu sih ya. Tapi kita segambar dan serupa dengan Tuhan teman-teman. So hari ini kita harus mengerti dulu, kenapa kita adalah pribadi yang lebih daripada pemenang. Saya nggak pernah bilang bahwa ketika kita terima Yesus, terus kita langsung jadi auto baik, atau auto langsung jadi malaikat, no, tidak. Tapi kalau kita terima Yesus dalam dirinya kita tahu Yesus itu siapa, Yesus itu penyelamat, Yesus itu Tuhan kita, Yesus itu Bapa kita, apapun yang kalian mengerti tentang Tuhan Yesus, teman-teman tahu bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa lagi. Karena Yesus yang hidup di dalam dirinya kita. Kenapa Paulus bisa bilang, namun aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena dia tahu banget rasanya waktu dia hidup untuk dirinya sendiri. Which is waktu dia bunuh-bunuh orang percaya. Sebelum dia jadi Paulus, jadi Saulus. Dia pernah hidup untuk diri dia sendiri. Tapi waktu dia kenal sama Tuhan, dia percaya sama Yesus, dia mengenal siapa Yesus itu. Yang terjadi apa teman-teman? Bahkan dia dipenjara untuk bisa menangin orang-orang ketemu sama Yesus. Wow. Saya kalau baca kisahnya Paulus selalu merinding teman-teman. Sekeren itu loh. Yesus sekeren itu. Dari yang pembunuh dijadikan pemenang jiwa. Mostly di perjanjian baru itu ditulis sama Paulus teman-teman. Dan tidak kebetulan papa saya namanya Paulus. Dan punya anak namanya Grace. Kristen banget ya. Tapi bersyukur di situ teman-teman. Saya mengerti identitas saya. Saya tahu apa yang hari ini Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Teman-teman yang mungkin masih SMP di sini, tidak ada pernah kata terlalu muda, terlalu kecil. Saya mendapat visi Tuhan itu waktu SMP kelas 8. Waktu itu di persekutuan sekolah di tempat saya, Rockrisnya. Saya waktu itu sebelum ada di Abalov, saya ada di gereja tradisi banget, yang tepuk tangan aja nggak boleh teman-teman. WL-nya tuh harus pakai birama 4/4 gitu-gitu. Yes. Jadi saya tidak pernah mengerti apa kata mendengar suara Tuhan, terus membaca firman untuk apa, tidak. Saya nggak ngerti tentang itu. Waktu saya masuk ke sekolah itu dilayani sama kakak-kakak Abalov, which is Koepen dan teman-teman yang lain itu. Senior-senior saya, dia datang, dia main gitar, nyanyi, lompat-lompatan. Saya tepuk tangan aja nggak boleh, ini lompat-lompat dong. Saya pulang, saya bilang sama, kebetulan kakak saya juga, kokoh saya juga pelayanan waktu itu. Saya pulang, saya ngomong sama mama saya gini, "Mah, kokoh gerejanya sesat." Terus saya ikut festival Komsel, saya ke Maizonet, pakai lampu yang jedak-jeduk, kernap-kernip, wah makin mengkonfirmasi bahwa gereja ini gereja setan. Tapi hari ini saya jadi youth leader di gereja yang tadinya saya anggap gereja setan. Kenapa teman-teman bisa seperti itu? Karena saya dapetin visinya Tuhan gitu. Tuhan ngomong, waktu saya kelas 8 itu Tuhan bilang gini, "Grace, kamu akan menjadi ibu buat generasi muda." Anak SMP tahu apa tentang ibu? Gua masih anak SMP jadi ibu-ibu. Ini Tuhan kurang ajar juga nih kayaknya. Terus buat generasi muda, lah saya aja masih SMP, semuda apa gitu.
Tapi teman-teman, momen itu saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Saya catat, karena itu momen pertama kali saya bisa dengar suara Tuhan. Kocak sih kisah ya. Semua lagi pada nyembah, lagi pada ngalamin Tuhan. Terus ada suara, literally saya dengar. Di samping telinga saya, telinga kanan, iya betul, telinga kanan. Dibisikin gitu. Wah, tadinya saya merem kan ikut-ikutan kan, karena yang lain merem jadi semua saya merem juga. Merem, ada yang dilawat Tuhan segala macam. Saya diem, terus ngintip-ngintip tuh orang kenapa yang rebah-rebah gitu kan, sampai jatuh-jatuh. Didorong kali ya mau pembicaranya kali ya. Terus diem, terus WL-nya bilang, ayo ngomong sesuatu sama Tuhan gitu kan. Terus saya cuma ngomong gini, ngapain sih nih Tuhan? Gak jelas nih ngapain sih, aneh gitu kan. Terus ada suara itu, Grace, kamu anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Terus Tuhan kasih visi itu. Saya nengok kanan kiri teman-teman, siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomong, semuanya lagi pada sibuk gitu, pada nyembah masing-masing. Oh itu saya merinding banget. Terus kedua kalinya Tuhan ngomong hal itu. Saya dengar itu 3 kali, kayak Tuhan Yesus nanya ke Petrus ya, apakah kamu mengasihiku? Gue juga 3 kali tuh diomongin seperti itu sama Tuhan. Ditanya, Grace kamu adalah anak yang kasihi, bla 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 bla. Sampai yang ketiga kalinya air mata saya langsung jatuh teman-teman. Saya tahu bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Di momen itu juga saya langsung bisa berbahasa roh teman-teman. Saya langsung connect apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Saya jadi tahu kenapa Tuhan begitu mengasihi saya. Kenapa Tuhan harus panggil Grace yang seperti ini? Kenapa? Kenapa nggak panggil orang-orang yang lebih luar biasa, yang lebih hebat? Saya percaya teman-teman, Tuhan pun punya momen-momen khusus buat setiap kalian untuk kalian dipanggil menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. So jangan pernah lewatkan. Nggak ada yang pernah tahu ketika kalian ibadah, duduk dimanapun kalian berada, datang secepat apapun atau selama apapun ya. Tuhan tuh nggak bisa dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Tuhan tetap mau panggil kalian. So hari ini teman-teman saya mau bilang, ayo bersiap-siap, be ready. Karena waktunya udah makin dekat teman-teman. Ya, virus udah ada, perang ada lagi teman-teman. Semua tanda-tanda tuh ada di Alkitab. Kalian baca tentang tanda-tanda akhir zaman, itu sudah terjadi detik ini juga. Di situ dikasih tahu semuanya, anak-anak akan berontak kepada orang tua, bangsa-bangsa akan saling melawan satu dengan yang lain. Wah itu udah clear banget. Jadi teman-teman jangan pernah sia-siakan hidup kalian hanya untuk mengasihani diri kalian sendiri. Stop hal itu. Tapi bagaimana dengan masalah yang saya punya, Kak? Saya juga punya masalah. Keluarga saya punya masalah. Bahkan hidup saya mungkin masalah buat keluarga saya. Berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Karena kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, gak akan pernah bisa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mungkin Tuhan ngomong, ayo Iren, kerjakan apa gitu buat Tuhan. Terus Iren cuma ngomong, terus nanti aku gimana Tuhan? Masa depanku gimana? Keuangan aku gimana? Keluargaku gimana? Kalau Tuhan panggil, just say yes. Dan Tuhan akan provide everything. Everything teman-teman. Karena Tuhan mau untuk kalian melakukan visi tertinggi dalam hidupnya kalian. Apapun boleh kalian capai teman-teman. Saya nggak bilang kalian harus jadi pelayan Tuhan semuanya, no. Jangan. Nanti nggak ada yang kita layani ya kan. Nggak seperti itu. Tapi apapun yang hari ini jadi cita-citanya kalian mau jadi dokter, mau jadi YouTuber, mau jadi TikTokers, dan apapun itu, ingat, visi tertingginya kita adalah kita melakukan amanat agung. Which is apa amanat agung itu? Pergi, jadikan semua bangsa muridnya Tuhan, bukan murid saya. Cherry sama Sharon, anak-anak yang saya mentor, saya selalu bilang, kita itu kalau pemuritan menjadi serupa sama Yesus. Saya nggak akan pernah puas ketika Cherry sama Sharon cuma jadi seperti saya doang. No, salah. Kita belajar sama-sama untuk kita menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. So hari ini teman-teman, berapa banyak orang-orang di luar sana yang butuh kabar baik itu? Banyak banget. Tapi susah, sekarang semua serba online, betul? Betul? Wah teman-teman, separuh hidupnya saya, atau separuh waktunya saya sudah berikan sama Tuhan. Jadi kesibukan saya adalah, saya bisnis di ladangnya Tuhan teman-teman. Itu bisnis saya hari-hari ini.
Jadi harus ketemu sama teman-teman di sekolah. Saya banyak pelayanan ke sekolah sama ke kampus-kampus, mostly ke pelajar sih, ke sekolah-sekolah. Waktu saya ketemu sama mereka di situ, banyak hal banget yang bikin saya kayak, Tuhan bener nih ladangnya gue gitu. Karena nggak ada untungnya guys. Secara materi justru saya keluar banyak. Secara waktu lebih banyak lagi. Anak-anak muda kan gitu ya, bisa jam 2 pagi nelpon, Cici aku lagi galau. Oh ya. Bener banget ya. Yang ngalamin saya mengerti sekali. Tiba-tiba kebangun, Cici aku butuh healing. Aduh. Tapi saya tahu karena Tuhan sudah memberikan visi dalam hidupnya saya, dan semua orang ujung-ujungnya harus melaksanakan amanat agung. Saya laksanakan itu, saya lakukan itu dengan senang hati teman-teman. Karena saya tahu itu yang juga Yesus lakukan waktu dia ada di dunia. Dia datang ke rumah Zakheus. Kenal ya sama Om Zakheus ya? Yang pemungut cukai ya kan, dia bilang, aku mau ke rumah kamu, mau makan di rumah kamu. Dimenangin di situ. Yesus ketemu sama siapa lagi? Perempuan Samaria di sumur. Ketemu sama pekerja seks komersial, right? Dia ngobrol. Tuh perempuan Samaria pergi ke seluruh kotanya nyebarin tentang Tuhan Yesus. Keren banget gak sih teman-teman? Kalau kalian hari ini punya privilege kenal sama Yesus, so hari ini kalian mau berdiam diri, kalian nikmati privilege kalian sendirian. Sedangkan banyak orang di luar sana yang berseru-seru, Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan aku butuh Engkau. By the way, aku juga ngelayanin teman-teman yang berbeda agama dengan saya, dengan kita. Di situ dia selalu berseru. Dia butuh gitu, ada Tuhan yang nyata. Kalau saya cerita tentang saya merasa sangat dikasihi sama Tuhan, dia nggak pernah ngerasakan hal itu teman-teman. Tapi kita punya privilege untuk merasakan kasihnya Tuhan dan kuasanya Tuhan. Jadi sama-sama kita belajar, kita harus menangin jiwa kita dulu. Stop untuk blaming diri sendiri, stop untuk play victim tentang apapun yang terjadi dalam hidupmu. Oke, mungkin kalian punya trauma di masa lalu kalian dari keluarga yang broken dan everything. Saya mau bilang yang broken itu keluarga kalian, yang broken itu masa lalunya kalian. Tapi diri kalian nggak akan pernah broken di hadapannya Tuhan. Kita nggak bisa ngubah masa lalunya kita. Tapi kita sangat amat bisa menentukan masa depannya kita seperti apa. So teman-teman, saya berdoa ketika firman ini disampaikan, teman-teman mulai berpikir kembali. Apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hatimu, mungkin itu sudah lama sekali dan kamu cuma bilang, gak bisa Tuhan, kondisi seperti ini, gak bisa Tuhan, aku harus begini, harus begitu. Jangan pernah kubur mimpi yang sudah Tuhan pernah taruh di dalam dirimu. Tuhan harus menyelesaikan apa yang sudah Dia buat sejak mulanya, which is itu kalian. Bagian kita adalah menyelesaikan bagiannya kita. Simple. Ketemu orang, miliki belas kasihan akan Tuhan Yesus, lakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kalian. Itu yang bisa kita lakukan sama-sama teman-teman. Saya percaya bahwa setiap kita punya pergumulan. Saya mau kasih satu tips untuk kita tidak hidup dalam pergumulannya kita. Kita baca di Yesaya 60 ayat 1. Saya bacakan buat teman-teman. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit, kata kuncinya itu. Jatuh sedalam apapun, berbuat salah sebanyak apapun, bangkit. Bangkit teman-teman, kuncinya cuma itu, bangkit dan menjadi terang. Menjadi terang tuh artinya gini, kalian tuh nggak perlu, ini kan ditulisnya di perjanjian lama ya, which is Yesaya ini bernubuat untuk nanti ada di zamannya perjanjian baru, yang di perjanjian baru di Matius dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Nah di sini dibilang menjadi terang karena ini masih nubuatan teman-teman. Sedangkan di Matius itu dikatakan kamu adalah terang. Jadi kita nggak perlu usaha apapun untuk kita bisa menjadi terang karena kita adalah terang. Nggak perlu dicolokin ke listrik manapun, kita udah jadi terang kemanapun kita pergi. Nggak perlu effort, kita sudah jadi terang. So hari ini ketika kalian sadar kalian ada terang, cuma satu yang harus kalian lakukan, bangkit, which is sadar gitu. Sadar aku jatuh, sadar aku ada di dalam dosa, keluar dari itu, bangkit, sesimpel itu.
aku nggak layak dan segala macam. Itu pikirannya manusia. Itu judgement-nya dari manusia. Yesus menerima engkau apa adanya. Sebesar apapun dosa, saya nggak tahu sih dosa besar, dosa kecil itu seperti apa gitu ya. Dosa adalah dosa, teman-teman. Kalian akan diampuni ketika kalian datang sama Tuhan. Tapi, ada tapinya. Setiap dosa ada akibatnya. Waktu itu saya layanin satu orang, SMA kelas 2, hamil di luar nikah, bertobat, ini singkat aja ceritanya ya, bertobat, terus dia bilang, tapi kenapa saya masih harus menanggung ini semua? Which is rasa malunya dia dan segala macam. Saya bilang, Tuhan ampuni dosamu. Tapi akibatnya harus tetap ditanggung. Masa ya tiba-tiba hilang? Kan nggak mungkin. Anaknya ketika dia ngaku dosa itu tiba-tiba perutnya kempes, kan nggak gitu. Bener nggak? Tapi hari ini Tuhan bilang, akibat dari upah dari dosa itu maut. Kita tetap mati nggak teman-teman? Ada yang di sini nggak akan bisa mati? Avengers aja bisa mati ya. Kita mati secara tubuhnya kita, tapi secara jiwanya kita menerima hidup yang kekal, teman-teman. Jiwa. Tuhan selamatkan jiwa. Tuhan bukan selamatkan tubuh yang bagus, ramping, tinggi, kurus, seksi. Tidak, Tuhan selamatkan jiwa. So hari ini teman-teman bangkit yuk, sama-sama kita mau bangkit. Kita mau mengerti, kita mau pahami, kita mau sadar bahwa kita adalah terangnya Tuhan. Oke? Yang kedua teman-teman, kita harus menjadi pemenang untuk jiwa-jiwa. Itu bagiannya pemimpin-pemimpin di sini saja. Atau itu bagiannya orang-orang gereja saja. No. Tuhan panggil setiap orang untuk menjadi pemenang buat jiwa-jiwa, teman-teman. Kita mau baca sama-sama di Yesaya 61. Kita mau baca di Roma 10 dulu ayat 14 sampai 15. Boleh ada satu orang ganteng bacakan buat saya? Nggak ada yang ganteng? Wah. Boleh? Dibacakan? Tuh ada di layar. Nggak ada yang ganteng ya di sini ya? Gambar dirinya belum pada pulih ya? Atau saya khotbah tentang gambar diri aja dulu gimana? Yuk, yang ganteng yuk. Tapi bagaimana mereka dapat berseru? Ganteng banget. Silakan. Mereka tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia? Jika mereka tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia? Ketika tidak ada yang memberitakannya. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yes. Ini bagiannya kita teman-teman. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mereka itu siapa? Silakan pulang dari sini bercermin. Mereka itu adalah kita. Kita semua yang ada di sini. Kita itu dinanti-nantikan sama teman-teman kita untuk membawa kabar baik. Tapi gimana caranya kabar baik itu bisa didengar sama orang-orang kalau kita sendiri tidak pernah berani untuk menyampaikan hal tersebut? Benar? Gimana mereka bisa tahu tentang Yesus itu siapa kalau kita nggak pernah berani untuk bercerita tentang Yesus itu siapa? Saya nggak bilang teman-teman abis ini harus turun ke jalan-jalan terus bilang kamu kenal sama Tuhan Yesus? Teman-teman bisa bisa dianiaya sama mereka, enggak. Teman-teman, penjangkauan yang saya lakukan itu awalnya saya cuma mengerti bahwa pelayanan itu cuma bisa dikerjakan di tengah-tengah gereja. Sampai akhirnya saya tahu bahwa Yesus itu datang bukan cuma buat orang-orang yang percaya. Tuhan itu datang untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Nah ini ada syaratnya nih. Untuk menerima hidup yang kekal, percaya sama Yesus. Tapi dia datang buat dunia ini, which is buat semua orang, buat orang-orang di luar sana yang bersembayang setiap hari 5 kali, yang berpuasa dalam setahun sebulan, buat dia juga, buat mereka juga teman-teman. Buat asisten rumah tangga di rumah kalian, buat driver yang mungkin hari ini nyetir ke sini, buat mereka juga guys. Hello. So hari ini
Jangan pernah tutup diri setiap kita untuk kita bisa menjadi message-nya Tuhan kemanapun kita pergi. Nggak perlu langsung buka Alkitab sama-sama, ketemu sama orang, ayo kamu ngaku ya, kamu percaya sama Tuhan. Nggak gitu. It's so old. Sekarang ketemu sama Tuhan cuman gini, teman-teman. Jadi seminggu ini, dalam waktu 1,5 tahun kemarin, papa saya sakit, divonis gagal ginjal, terus harus menjalankan terapi cuci darah seminggu 2 kali. Which is banyak sekali waktu yang saya habiskan di rumah sakit. Sekali cuci darah tuh 4-5 jam. Dan saya temenin papa saya. Nah, menariknya adalah ketika di rumah sakit itu saya selalu ketemu sama orang-orang yang butuh bantuan. Entah dia mau tanya ini di lantai berapa, praktek dokter di mana, atau cuman sekedar nanya toilet di mana. Tapi teman-teman, itu jadi ladang terbaru saya untuk saya melakukan pengabaran Injil gitu ya. Ada satu waktu ruang tunggu lagi full, apalagi kan lagi dibatasin ya, jaga jarak. Saya lagi duduk di situ sudah lama, udah sejam saya nunggu di ruang tunggu, papa saya lagi cuci darah. Terus tiba-tiba ada satu anak muda, kayaknya SMA deh, harusnya sih SMA ya. Tiba-tiba dia masuk, ini SMA anak muda. Dia masuk terus saya cuma ngeliat dia kayaknya kelelahan gitu loh. Feeling saya dia kelelahan. Terus saya dengan spontan saya berdiri, saya bilang, "Dek, kamu duduk sini aja." Nggak ngomong banyak-banyak, dia bilang, "Makasih ya Kak." Dia langsung begitu. Untung gue nggak dipanggil tante ya. Berarti masih oke lah ya. Kalau dia panggil tante, berdiri aja dia lo gitu. Enggak gitu. Terus dia duduk, diam, hampir ada setengah jam. Saya di situ juga, tiba-tiba mungkin dia udah agak pulih kayak. Terus dia ngomong gini, "Kak, saya berdiri akhirnya, kan gak ada tempat duduk kan. Kak, makasih ya Kak udah kasih saya tempat duduk." Dia bilang gitu. Terus dia tanya, "Kenapa Kakak bisa kasih saya tempat duduk? Kan saya bukan orang tua Kak. Kan saya bukan ibu hamil." Dia ngomong gitu, yang harus kita prioritaskan biasanya kan kayak gitu. Terus saya cuma bilang gini, "Saya ngeliat kamu kayaknya capek, kamu lagi kenapa?" Wis, ini start yang bagus teman-teman, saya kasih tahu. Karena udah sering gitu ya, saya udah sering ketemu sama orang, terus saya langsung mikir, wow, dengan dia bertanya, bagi saya dia orang damai. Ada kadang, ya udah dia nggak peduli, ya udah dia udah cukup ngomong makasih selesai dong, ya nggak sih? Tapi dia bertanya, saya cuma bilang, saya ngeliat kamu tuh kayaknya capek. Dimulai dari situ dia cerita. Malam itu mamanya tuh kena serangan jantung, which is harus ke UGD dan segala macam. Sekarang mamanya lagi di ICU. Papanya harus kerja di luar kota, nggak bisa balik dengan cepat, dia anak tunggal. Terus dia nangis cerita karena kesulitan ekonomi dan segala macam bla 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 bla. Di tengah nangisnya itu saya cuma kasih keluarin tisu, terus saya bilang kayak gini, "Mama kamu tuh milik Tuhan." Dia bilang, "Saya cuma punya mama saya nggak bisa lakukan apa-apa." Terus saya bilang, "Ya Tuhan, mama kamu itu milik Tuhan." Saya nggak ngomong Yesus, saya ngomongnya Tuhan. "Mama kamu tuh milik Tuhan. Kalau sampai mama kamu juga harus meninggal saat ini, kamu harus seneng karena dia kembali sama yang kepunyaannya gitu. Tapi saya nggak punya siapa-siapa lagi bla 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 bla." Singkat cerita saya bilang gini, kita di dunia ini juga bakalan mati kok. Cuman tinggal nunggu urutan absen aja kan? Ya bener kan? Belum tentu lo orang tua meninggal dulu, belum tentu guys. Kalau Tuhan hari ini bilang, "Grace kamu selesai," udah bye-bye gitu ya. Nggak lucu ya, nanti ada berita setelah khotbah di XYZ Grace meninggal, kesannya XYZ-nya ngapa-ngapain ya jadi kayak. Tapi kalau emang udah finishing well, udah selesai dan teman-teman udah. Terus anak itu cuman diem sambil nangis, dia bilang gini, "Iya juga ya Kak, cepat atau lambat mama saya juga akan meninggal ya." Udah akhirnya dia harus dipanggil dokter, itu cuma sampai situ kalimatnya. Dia dipanggil dokter, terus akhirnya sekarang ternyata mamanya harus cuci darah juga. Kita punya jadwal yang sama. Setiap ketemu kita sharing, kita diskusi dan segala macam. Teman-teman, dia terima Yesus buat hidupnya dia. Dan saya mengenalkan, kalau kita pelayanan ke kaum yang seperti itu, mereka mengenalnya Nabi Isa, teman-teman. Saya bilang, kamu mulai berdoa atas nama Nabi Isa. Dan ketika dia tetap melakukan ritual sembahyangnya pun, dia lakukan. Tapi dia tahu hatinya dia tuh ke Nabi Isa, which is ke Yesus. Sampai akhirnya dia bilang, "Kak, aku boleh nggak baca Injil?" Karena mereka juga tahu Injil itu apa.
Saya bilang, saya nggak berani kasih kamu Injil. Dia download sendiri teman-teman. Dia minta Alkitab fisik sama saya bilang jangan terlalu riskan. Dia download, dia baca. Sampai hari ini saya melihat ada pertumbuhan di tengah-tengah anak itu. Bahkan dia memenangkan mamahnya buat dia juga. Mah, aku ketemu kakak ini aku ngajarin aku buat berdoa sama-sama mamah ketika mama ngalamin kesakitan. Mamanya hari ini masih sakit teman-teman. Masih sakit. Tidak yang langsung sembuh terus bisa berjalan, no. Masih sakit. Tapi hatinya dimenangkan untuk Tuhan. Dimanapun hari ini Tuhan tempatkan kamu di sekolahmu, di kampusmu, di tempat kerjamu, even di keluargamu teman-teman. Yang mungkin sudah percaya, KTP-nya udah Kristen, pelayanan setiap hari, bukan cuma setiap hari Minggu ya, setiap hari. Kita tetap untuk harus menjadi teman-teman, terang di situ. Kita nih yang dengar. Itu tugas mama papa saya aja, itu tugas siapa? No, saya mau bilang kamu yang dengar hari ini itu tugasnya kita semua. Amin? Tugasnya kita semua. Tapi gimana caranya? Tenang. Firman Tuhan selalu ada jawabannya. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Coba kita ganti kata-kata aku ke nama kita sendiri dan kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama sampai telinga kalian mendengar ya. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada pada Grace. Oleh karena Tuhan telah mengurapi Grace, Ia telah mengutus Grace untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Siapa yang di sini punya Roh Tuhan dalam dirinya? Kita semua teman-teman. Bukan cuma saya yang adalah seorang youth leader, tapi kita semua. Kenapa kita sanggup lakukan itu? Karena Roh Tuhan ada pada diri kita. Bisa nggak waktu saya di ruang tunggu itu terus nggak peduli sama anak ini? Bisa. Itu jadi keputusannya saya, bisa banget. Yesus waktu jalan-jalan terus dia lihat ada orang lumpuh. Bisa nggak Tuhan cuek? Apalagi dia dikerumunin sama orang segitu banyak ya nggak sih? Bisa nggak dia cuek? Bisa aja. Nah yang menarik yang perempuan pendarahan 12 tahun ya. Tuhan ngerasain apa? Jubahnya dijamah. Hello. Bahkan murid-muridnya bilang gini, Tuhan ini kan lagi rame ya Tuhan ya. Pasti ada aja yang nyenggol gitu kan. Terus Tuhan bilang, ada kuasa yang mengalir. Ush. Keputusan ada di tangan kita teman-teman. Kita sangat punya sekali kesempatan itu. Jangan pernah bilang, Tuhan kasih aku kesempatan, kasih aku waktu. Setiap hari Tuhan kasih kesempatan. Mau nggak kita ngambil keputusan untuk kita peduli, untuk kita dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, belas kasihannya Tuhan. Kalau mau teman-teman, lakukan sekarang. Ingat kita udah ada di akhir zaman. Jangan sampai nanti ketemu sama Tuhan Yesus ditanya, Majis, kamu sudah ngapain aja di dunia? Saya sudah foto artis ini, itu dan segala macam. Buat Tuhan Yesus itu nggak masuk. Tuhan nanya, berapa banyak kamu sudah menangin jiwa? Ya Tuhan, boro-boro menangin jiwa, diriku aja sendiri aku gak bisa menang. Tuhan sedih teman-teman. Yuk kita sama-sama percaya bahwa Tuhan mau lakukan hal yang besar dalam kehidupannya kita. Jangan pernah menganggap dirimu rendah, jangan pernah menganggap engkau adalah produk gagal, karena sesungguhnya Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang besar dalam dirimu. Ingat, Roh Tuhan ada pada kita. Mulai melangkah, mulai melihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita jangkau. Mulai dari cycle terkecilnya kalian aja dulu. Dimulai dengan gini teman-teman. Kalau ngumpul sama teman-teman, semuanya ngomong kotor, semuanya julid, semuanya bahas segala sesuatu yang tidak baik, kalian cukup diam.
Kalau ditanya, kok kamu gak ikutan? Kamu tinggal bilang kayak gini, ngapain kita ngikutin hal-hal yang gak benar? Masalahnya di dunia ini, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan yang benar-benar benar, bingung gak tuh? Yang sesungguhnya harusnya benar, itu jadi disalahkan. Berapa banyak orang-orang di luar sana atau anak-anak muda di luar sana bilang Alkitab itu sudah tidak relevan. Even percaya Tuhan aja udah gak relevan. Makanya 2 tahun belakangan ini angka agnostik itu meningkat, teman-teman. Agnostik itu orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Dia percaya ada Tuhan tapi dia tidak mau percaya Tuhan yang sesungguhnya. Misalkan kalau Kristen percaya sama Yesus, kalau yang lain percaya sama siapa gitu. No. Dia gak mau lakukan itu. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, teman-teman. Akhir zaman makin dekat, kita makin butuh yang namanya dekat sama Tuhan Yesus. Kalau enggak kita bisa gila, kita bisa depresi, bisa stres, teman-teman. So hari ini teman-teman kita mau sama-sama menang dulu dari jiwanya kita. Soulnya kita harus menang dulu, kita harus jadi pemenang. Bukan cuma ketika hari Minggu, tapi setiap hari. Waktu bangun pagi, sadar nih. Bangun pagi berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan aku butuh kasih-Mu, aku butuh Engkau menuntun hidupku, ini hatiku, ini pikiranku, aku rilis semuanya Tuhan. Tuhan yang lead hari aku hari ini. Tiap hari teman-teman, kalau nggak bisa stres. Saya setiap hari baca firman, tidak pernah putus. Udah 6 tahun belakangan ini saya bangun jam 4 pagi untuk baca firman, saya komitmen di hadapannya Tuhan. Saya pernah pulang pelayanan sampai rumah jam 3 pagi, seharusnya saya bisa tidur, jam 4 pagi saya bangun lagi, saya baca firman. Otomatis gitu bangun. Jam 7 pagi saya bangun, harus berangkat lagi ke Sentul, waktu itu ada pelayanan sekolah. Saya lakukan itu teman-teman. Kalau secara fisiknya saya capek, tapi saya percaya roh Tuhan ada pada diri seorang Grace. Dan roh Tuhan ada pada dalam diri setiap kalian juga. Mau teman-teman? Kita sama-sama menjadi pemenang buat diri kita sendiri. Dan juga tidak lupa, kita harus jadi pemenang buat jiwa-jiwa. Right? Yang membedakan kita sama teman-teman kita di luar sana adalah kita punya Tuhan di dalam diri kita. Dan kalau benar Tuhan ada di dalam dirimu, ada buah yang dihasilkan. Setuju? Mau hari ini menghasilkan buah? Mau hari ini punya hati yang sama seperti Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan? Kalau mau, mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memanggil kami dari mulanya, Tuhan yang menjaga kami Tuhan. Thank you Jesus. Biar ini jadi komitmen kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau untuk kami jadi pribadi yang setia di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami tahu kami gak bisa lewatin ini tanpa Engkau. So hari ini teman-teman, sebelum saya selesai, Tuhan ingatkan ada beberapa di tempat ini, kalian yang kecewa dengan Tuhan. Kalian lakukan setiap kegiatan rutinitas ibadah kalian hanya untuk orang tua kalian. Tapi hari ini kalian gak benar-benar ketemu sama Tuhan. Hari ini saya mau bilang sama kalian teman-teman, tidak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa mengerti engkau selain Yesus itu sendiri. People needs others sometimes, but people need
God all the time. Sadari itu teman-teman. Hari ini kalau kamu datang merem dan bingung, just say thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan Tuhan berbicara buat setiap kalian di tempat ini. Saya berdoa apa yang saya alami waktu saya SMP kelas 8, teman-teman juga boleh alami hari ini. So hari ini, jangan biarkan kamu pulang dengan kondisi yang sama ketika kamu hadir. Tapi biarkan kamu pulang dengan penuh sukacita karena Tuhan taruh visi di dalam diri. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Aku percaya mereka begitu berharga di mata Engkau. Tuhan juga berkenan buat hidupnya mereka. Aku berdoa Tuhan hari ini ada urapan, ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan yang mengurapi setiap teman-temanku di tempat ini Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan. Ada kerinduan yang hadir Tuhan. Aku berdoa Yesus ada identitas yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan memanggil kami sejak mulanya. Tuhan yang menetapkan kami. Bahkan Tuhan yang mengutus kami untuk kami bisa pergi keluar Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa di luar sana. Tuhan aku berdoa hari ini biar belas kasihan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan mereka adalah anak-anak-Mu yang mau Tuhan untuk bekerja di ladang-Mu. Kami melihat Tuhan begitu banyak orang-orang di luar sana yang butuh Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan hadir, kami menjadi jawaban buat mereka Tuhan. Kami mau Tuhan, kami jadi bagian di mana kami boleh memenuhi bumi ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari hari ini teman-teman, jika Tuhan ingatkan ada beberapa nama di dalam pikiranmu, baik itu teman sekolahmu, baik itu keluargamu atau siapapun, hari ini bawa nama itu di dalam doamu. Berdoa untuk mereka, bilang, sebutin namanya. Tuhan aku berdoa untuk si A, untuk si B. Aku minta biar mereka boleh mendengarkan kabar baik itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami jadi bagian di mana kami boleh memenuhi bumi ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa kasih-Mu selalu nyata buat hidup kami, bahwa kuasa-Mu selalu nyata, bahwa kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya Tuhan sama-sama katakan, terima kasih, God bless you guys.